and about Palestine. I cannot stand still to see thousands of deaths of innocent women and children. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, seperti yang kalian tahu guys, baru-baru ini heboh lagi guys. Ada sebagian warga masyarakat di Indonesia yang bentrok terkait masalah Israel Palestina. Bahkan mereka sampai mengibarkan bendera Israel di Indonesia. Nah, mantap jos nih guys. Mereka nggak tahu apa ya. Ini kan bukan masalah agama kan, tapi masalah wilayah dan masalah politik. Dan terkait bendera Israel ini, Indonesia pun sebenarnya mempunyai aturan tersendiri, bahkan sudah diatur dalam perundang-undangan guys. Nah, seperti apakah peraturan dan perundang-undangan? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua nanti yang cukup panas datang dari Indonesia yang kini ternyata sedang berusaha untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional. Bahkan Indonesia pun juga menyindir negara-negara lain yang terlihat masa bodoh terhadap peperangan di Gaza Palestina. Lantas pertanyaannya kini, bagaimanakah sebenarnya aturan perundang-undangan di Indonesia terkait bendera Israel ini? Dan bagaimanakah pernyataan Indonesia kini yang sepertinya juga mendukung agar Israel diseret ke pengadilan internasional? Penasaran beritanya? Tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, yang pertama soal peraturan resmi Indonesia terkait bendera Israel guys. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini terdapat sejumlah masyarakat yang bentrok, tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara, karena ada yang mendukung Palestina dan tak kalah jumlah banyak pula yang mendukung negara Israel guys. Dan hal-hal seperti ini bisa terjadi ya kan, karena kurangnya pengetahuan, kurangnya informasi mereka, dan mungkin juga kebanyakan makan berita hoak media sendiri ya kan. Padahal Israel Palestina ini jelas-jelas ya bukan perang agama guys. Kalau masih dikait-kaitkan dengan agama, ya gini jadinya Indonesia bakal ikut pecah jadi dua guys. Dan sama kalau misalnya pelajaran IPS tentang teori evolusi Darwin ya kan, terus diperdebatkan dengan pelajaran agama, ya sampai gajah bertanduk pun nggak bakalan selesai itu guys debatnya ya kan guys. Nah, kini terkait perpecahan ini, sejumlah oknum pun kabarnya terlihat sampai mengibarkan bendera Israel di Indonesia. Cukup jos nih guys. Dan dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Indonesia pun sebenarnya memiliki peraturan resmi guys yang melarang mengibarkan atau menggunakan bendera Israel di Indonesia. Pasalnya, Indonesia pun diketahui memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel. Bahkan hal ini pun ditegaskan dalam beberapa kesempatan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi, yang menyatakan bahwa Indonesia tidak bakal menormalisasikan hubungan dengan negara Israel sampai Palestina merdeka. Dan hal ini pun secara resmi menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel guys. Makanya tak heran jika muncul peraturan yang melarang mengibarkan bendera dan mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di tanah air. Karena bagi Indonesia negara Israel itu tidak ada, tapi produknya ya tetap dipakai ya guys. Nah, lantas pertanyaannya kini, bagaimanakah bunyi peraturan yang melarang pengibaran bendera Israel tersebut di Indonesia? Lanjutkan lagi videonya sampai habis guys. Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Larangan menggunakan bendera Israel ini pun terdapat dalam Peraturan Menteri Luar Negeri atau Permenlu nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri oleh Pemda dalam bab 10 hal khusus poin B nomor 150 guys. Dan aturan ini pun ditandatangani langsung oleh Ibu Menlu Retno Marsudi guys. Lebih lanjut, aturan-aturan ini pun berbunyi yaitu sebagai berikut guys. Dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku. 1. Tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel,
termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Yang kedua, Indonesia tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Yang ketiga, tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya, serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia, guys. Kemudian keempat, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. Dan kelima, otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Visa pun diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand. Dengan peraturan ini Indonesia resmi jelas guys, melarang pengibaran atau penggunaan bahkan lambang Israel dalam bentuk apapun. Berani Anda gunakan berarti sama saja Anda melawan negara Indonesia dan mendukung penjajah guys. Cukup amsyong. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah mantap. Negara kita Indonesia pun kini akhirnya mulai bergerak untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional guys, yaitu International Court of Justice. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dalam konferensi persnya secara daring, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi pun mengatakan bahwa Indonesia mendukung jika Israel diseret ke pengadilan internasional usai melakukan genosida dengan menggempur habis-habisan Palestina guys. Di mana pernyataan ini pun muncul usai beliau menghadiri sidang Majelis Umum di PBB yang membahas soal Palestina di New York pada Selasa kemarin. Dan dalam sidang itu, Ibu Retno pun mengatakan bahwa serangan Israel terhadap fasilitas di Gaza tidak normal. Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, ujar beliau. Dan kini Indonesia pun akhirnya secara jelas menyatakan mendukung tindakan terhadap Israel jika diseret ke pengadilan internasional untuk diadili guys. Bahkan tak cuma itu, Indonesia juga menyindir negara-negara lain yang seolah-olah cuek dan masa bodoh melihat tragedi kemanusiaan yang parah di Gaza ini guys. Di mana sindiran ini pun dilontarkan langsung saat beliau berpidato di depan seluruh negara-negara di PBB. Dalam pidatonya beliau katakan, "Saya tak bisa tetap diam melihat ribuan perempuan dan anak-anak tak bersalah meninggal. Saya tak bisa diam melihat rumah sekolah dan rumah sakitnya menjadi puing-puing." Dan lanjut Ibu Retno pun bertanya, menyindir dengan pedas dalam pidatonya, "Bisakah Anda tetap diam melihat semua situasi yang mengerikan ini? Di mana belasan ribu orang kini pindah alam akibat serangan Israel guys." Nah lo, semakin lama semakin amsyong. Harapannya kini semoga dengan usaha diplomasi Indonesia ini dapat berhasil ya guys, menghentikan dan kalau bisa juga dapat membawa Israel ke pengadilan internasional untuk diadili atas kejahatannya dan genosidanya di Gaza Palestina. Karena ya mau sampai kapan nih guys, hukum di dunia ini dikuasai oleh geng-geng barat. Kalau tidak ada yang berani bergerak menantang seperti Indonesia ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspapers. Sampai jumpa guys, terima kasih.